kita diajak untuk mencari irisan antara apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, apa yang kita harapkan sebagai imbalan, dan apa yang kita bisa berikan kepada dunia. Tapi aku merasa kok kayaknya Ikigai nggak susah-susah gini juga sih seharusnya ya. Saya sudah bersama dengan teman baru tapi berasanya udah kenal lama banget, Mbak Vita Wahid, Ikigai Coach. Mbak, keluarga pesantren kok nulisnya tentang Ikigai sih gitu ya. Jadi ujung-ujungnya cuma dua, bersyukur sama kasih manfaat gitu. Dan dua hal ini kalau menurut saya itu dekat banget sama ajaran Islam gitu ya. Selamat datang di Uncensored. Kita pengen tahu Ikigai itu apa gitu, karena waktu itu pernah ada narasumber yang datang ke sini dan ngomongin Ikigai, terus ini kayak menarik nih. Ternyata ada coachnya. Sebelum kita ke sana mungkin kita pengen tahu dulu kayak latar belakangmu, Mbak Vita. Mbak Vita lahirnya di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang, Sumatera Selatan. Di 25 November 77, berarti Sagittarius sama kita. Dong. Pantesan adventure sekali. Anak tengah dari anak tiga tengah. Oke, cowok cewek? Cewek cowok. Oh, jadi ada cowok sendiri? Ada cowok terakhir, beda 4 tahun sama aku. Dan dulu itu tuh papa tuh dokter, iya, spesialis paru, mama perawat. Iya. Makanya di bawah itu lahirnya Pangkal Pinang? Iya, karena tugas ayahku ke Pangkal Pinang, jadi ayah ibu menikah, terus nggak lama langsung ke Pangkal Pinang. Di sana kakakku lahir, terus kemudian setahun kemudian aku lahir. Terus kami pindah ke Cirebon, di situ adikku lahir, baru sekitar tahun 83 atau 84 kami masuk ke Jakarta gitu. Dan sekolahnya normal ya, SD-nya Islam, SMP SMA negeri karena di Jakarta ya waktu itu ya. Iya. Kemudian masuknya ke UI D3 Sastra Jepang pada saat itu. Jadi memang kan Mbak Vita sebagaimana diketahui ini kan keluarga besar Wahid ya. Iya. Keluarga besar Gus Dur gitu. Jadi memang nggak dari keluarga papa nggak sengaja dimasukin ke sekolah Islam pada saat itu. Latar belakang SD-nya Islam karena memang orang tua kami mungkin ingin menitik beratkan pendidikan agama pada saat itu gitu ya. Tapi sekolahnya semua sekolah umum karena ayahku sendiri itu lahirnya di Jombang, tapi kemudian kayak saya rasa sih kayak sebelum masuk SD itu udah pindah ke Jakarta gitu. Jadi eyangku termasuk Gus Dur dan adik-adiknya itu besarnya di Jakarta gitu. Tapi sebenarnya aku punya pengalaman Mbak Andini. Gimana? Sebulan lah di pesantren. Oh, sebulan. Dikirim sama eyang ke Jombang. Wow, umur berapa itu? Waktu itu SMA, kelas 2 SMA seingat aku. Oke. Dikirim karena mungkin pingin kali ya cucunya tuh belajar di pesantren gitu. Jadi dikirim, aku berdua sama sepupu dinaikin kereta ekonomi. Disuruh ke Jombang di tempat Pak Kiai gitu, nginep sebulan. Pas liburan naik-naikan gitu deh. Dan itu setiap sepupu-sepupu, adik kakak, semua keluarga Wahid pernah mengalami itu? Enggak semua. Kalau yang lebih tua tuh kayaknya hampir semua, cuman di generasi aku tuh kayaknya terakhir tuh aku dan sepupuku itu. Anak ketiganya Gus Dur waktu itu. Mbak Ina. Mbak Nita. Mbak Nita. Oh, jadi Mbak Ina malah gak sempet ya? Malah gak sempet dia. Kakak adikku juga gak sempet gitu. Entah kenapa aku terjebak. Merasa terjebak gak? Enggak. Entah kenapa aku terpilih mungkin. Terpilih, betul. Kita terpilih. Terpilih. Apa yang waktu itu kayak take away-nya dengan pengalaman di pesantren? Karena sebenarnya nunut keluarga, ikut di keluarganya sepupunya ayah yang suaminya adalah kiai. Di sana tuh jadi kayak hidupnya ya hidup ala santri gitu, makan ala santri gitu. Terus setiap dari subuh dibangunin sholat subuh berjamaah, terus dari subuh sampai zuhur ada pelajaran, zuhur sampai asar juga kayak gitu ya. Terus ya kalau lagi pingin kabur berdua beli bakso sama sepupuku naik beca gitu. Adalah kenakalan remaja pada saat itu. Tapi jadi ini sih, tapi maksudnya karena ayah kami itu dari Jombang pindah ke Jakarta. Jadi sebenarnya walaupun tidak terputus tapi ada ada tidak terlalu dekat dengan keluarga di Jombang gitu ya awalnya gitu. Tapi karena saya sempat di sana walaupun cuma sebulan, itu kayak membuka silaturahmi kembali gitu dengan keluarga di Jombang gitu. Jadi
jadi cukup kenal dekat dengan keluarga-keluarga di Jombang sampai sekarang gitu Tapi sih. kalau di keluarga inti sendiri ya, Mhm. itu tuh benar-benar nilai keagamaan itu tuh kuat kah? Kayak sholat harus, puasa Iya, harus. sholat harus, puasa harus, tentunya ngaji gitu Hmm. juga. Cuman ya nggak yang terlalu ketat-ketat banget ya aku rasa ya. Kelihatan Iya, sih kamu. aku rasa ya. Ya ya sholat, puasa kita tentu dilakukan, cuman ya nggak terlalu ekstrim-ekstrim banget gitu kayaknya ya. Emang dari dulu keluarga tuh lebih emang progresif? Iya iya iya. Mmm. Kayaknya pilihan, apa, pendidikan, pilihan karir, itu semua dibebaskan. Apapun itu ya, maksudnya nggak mesti ke ranah agama gitu atau nggak kalau misal pun, ayahku dokter juga kita nggak dipaksakan jadi dokter gitu ya, Nggak ada yang jadi dokter? nggak ada. Nggak ada sama sekali. Karena terbukti waktu kamu SMA itu lagi deh happening drama Jepang, Iya iya, makanya ngambil sastra Jepang. ngambilnya sastra Jepang. Bener-bener purely gara-gara itu aja? Iya, secetek itu saya ternyata. Iya, jadi Ter ngeliatnya tuh, ih keren banget ya ada dulu kayaknya belum pernah ke terlalu banyak ke luar negeri kali ya, kayaknya waktu itu di SMA itu mungkin baru pernah ke Singapura, jadi begitu ngelihat, si drama Jepang itu, judulnya Toko Love Story, kalau banyak Mhm. yang nonton gitu mungkin pemirsa seumuran saya, itu ngeliatnya ini negara keren banget ya gitu, dengan, berpergian naik kereta, janjian di stasiun, itu kayaknya satu kehidupan yang dulunya nggak ada di Jakarta gitu kan ya. Mmm. Kita kalau dulu SD saya naik oplet gitu misalnya, kalau SMA naiknya mikrolet gitu kan Mhm. ya. Nah, ini kayak ada, oh kalau waktu itu saya kuliah di Depok naiknya KRL, Heeh. tapi kan jamnya nggak jelas, terus, KRL dengan pintu kereta yang nggak ada gitu ya. Jadi itu kayak satu, apa ya, saya dalam tanda kutip mengidolakan kehidupan itu gitu. Jadi ya udahlah ya Mmm. iseng-iseng belajar bahasa Jepang. Karena kan ada juga tuh yang kayaknya tuh udah Jepang banget gitu. Mhm Dulu mhm. tuh Jepang banget tuh ada tuh musimnya, kalau sekarang kan Korea, Korea Korea banget, banget gitu kan, mhm. tanpa belum pernah ke negaranya loh. Iya iya iya, betul Iya betul, kan? heeh heeh. Jadi ada orang tuh kayak udah, aduh Jepang hardcore Heeh heeh banget heeh. gitu, karena ya culture-nya mungkin, apanya lah Iya, gitu segala macam. Kamu juga seperti itu kah? eee, sebenarnya sesimpel pengen naik kereta itu sih. Cetek banget ya ternyata kalau dipikir-pikir ya. Terima kalau udah nanya ke aku ya. Ternyata di refleksi aku cetek banget orangnya. Nggak ada yang cetek, pasti itu akan ada Akan me tujuannya ke akan membawa sesuatu. ke satu Heeh, satu ini ya, heeh, iya. Jadi gitu. bener-bener Iya sesimpel iya sesimpel itu aja. Aduh lucu juga ya kalau misalnya jalan-jalan sama teman-teman janjiannya di stasiun, punya pacar janjiannya di stasiun, itu doang beneran. dan akhirnya bisa kesampaian, ke Jepang, Mhm, itu sempat ada homestay ya di mhm sana, dan mhm itu mhm. ditawarin justru pas kamu lagi kerja di sini? Iya jadi, aku lulus, kuliah, aku sempat kerja di pabrik gitu, jadi kayak dulu tuh di zaman-zaman aku kuliah, itu kayak pilihan kerjanya kalau lulusan sastra Jepang itu either jadi sekretaris atau jadi penerjemah gitu ya. Nah Mmm. aku jadi penerjemah tapi di pabrik gitu ya, Mmm. dengan segala hormat nih dengan para penerjemah pabrik, cuman kayaknya nggak apa ya, itu kan dinamis banget ya di pabrik itu ya, kok dinamis, sorry, statis banget gitu ya, Ya. tembok-tembok dengan seragam gitu, kayaknya nggak cocok nih sama gua gitu kan. Akhirnya aku, berhenti gitu. Nah, kebetulan, aku dipertemukan oleh sebuah NGO yang dia itu memang bergerak di, apa, intinya itu adalah ia memberdayakan wanita-wanita di negara berkembang Mmm. gitu ya. Mungkin hanya karena saya bisa bahasa Jepang kali ya, jadi gampang gitu di ininya, diajaknya gitu, maksudnya dalam komunikasi nggak terlalu sulit jadinya gitu kali Itu ya. tahun berapa tuh? Itu tahun 2000 atau tahun 99 Oke, berarti gitu. udah Gus Dur jadi presiden dong? Sudah jadi presiden Mungkin gitu. nggak gara-gara itu? Mungkin mungkin ya, mungkin itu yang kata orang sekarang privilege kali ya Mbak Nani ya. Iya, mungkin mungkin juga ya, mungkin juga, Udah tidak tahu nih, menutup oh ini kemungkinan. ponakannya Heeh, presiden ini, heeh heeh, iya 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 kan? iya. Oke, tapi nggak pernah ada pembahasan, nggak ada pernah ada pertanyaan soal itu? Tidak pernah ada pertanyaan sih, tapi sebenarnya mungkin karena itu ya, karena, NGO ini juga mungkin pernah bertemu dengan Ibu Sinta Nuriyah dan, segala macamnya gitu. Jadi, Oh. apa, iya mungkin saya rasa, itu juga menjadi salah satu faktor ya, Mmm. karenanya saya terbawa ke Jepang gitu.
Alhamdulillahirabbil alamin, itu mungkin karena saya ikut ke Jombang. Mungkin itu Nyantri di Jombang itu. hikmah dari Hikmah dari santri. santri gitu. Kemudian di Jepang, kemana dan gimana pengalamannya? Jadi di Jombang itu, kan jadi si NGO ini berisikan semua ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Nah, dari berbagai kota di Jepang. Nah, salah satu, ibu ini punya anak seusia saya katanya gitu. Jadi, mereka beranggapan bahwa saya akan lebih mudah beradaptasi kalau tinggal di rumah mereka gitu, karena ada temen gitu yang dekat, Homestay ya? homestay gitu. Jadi saya dibawalah ke, kota yang namanya Tottori. Mmm. Dulu tuh saking kita nggak tahu nih kota Tottori itu di mana, pernah dengar Mbak Nini? Nggak Nggak pernah? pernah, heeh, Totoro aku taunya. Totoro. Ini Tottori, jadi sampai kayak orang tuaku tuh nggak percaya gitu, "Emang bener?" gitu, "Coba kita beli peta Jepang dulu deh, emang bener ada nama kota itu?" Dan ternyata nggak ada gitu ya. Karena kotanya kan biasanya kalau di apa, di peta Jepang tuh Osaka, Nagoya, Hiroshima gitu ya. Nah, tapi ternyata bener-bener ada ini kota namanya Mmm. Tottori. Dan saya tinggal bersama keluarga ini, namanya keluarga Fukuta, dan, anak pertama yang disebut-sebut usianya mirip dengan saya, berdekatan dengan saya, ternyata tinggalnya di Tokyo. Jadi sebenarnya apa, apa maknanya gitu ya saya ke situ gitu. Nah, tapi, anyway saya tinggal di sana selama setengah tahun, di Tottori dan, menjadi apa ya, kota Tottori ini menjadi sangat spesial dalam hidup saya gitu ya. Karena Mmm. saya belajar banyak nilai-nilai dari orang tua angkat saya, termasuk tentang ikigai itu sendiri gitu. Ya. Tetapi itu kan sekitar tahun 2000-an gitu ya. Nah, pada saat itu, saya merasa kota Tottori ini tuh tidak sesuai dengan gambaran saya terhadap drama Jepang yang membuat saya ingin belajar bahasa Jepang gitu. Mmm. Jadi kalau dulu ngebayangnya bisa janjian sama temen di stasiun gitu ya, naik kereta. Di Tottori itu ada stasiun, tapi keretanya 1 jam sekali. Jadi kayaknya nggak ada orang yang janjian di stasiun gitu ya. Jadi semua tuh, bergeraknya atau alat transportasinya itu kalau nggak mobil, sepeda gitu. Mmm. Jadi, saya merasa kayaknya Tottori ini bukan, tempat yang saya inginkan untuk belajar lama di Jepang. Mmm. Jadi saya akhirnya mengirim aplikasi, waktu itu jadi sebenarnya waktu saya kuliah di UI, saya sempat ikut pertukaran pelajar cuma 1 bulan gitu di sebuah universitas di Tokyo, Mhm. namanya Universitas Soka. Mhm. Jadi saya, apply beasiswa lagi ke Universitas Soka gitu, Oh, jadi pertama kali ke Jepang tuh ke Tokyo, ke Universitas Tokyo, tapi itu waktu Soka masih jadi ini? mahasiswi Oke, kemudian gitu, kedua kali ke ke Tottori. Tottori. Oke, kemudian? Kemudian balik lagi ke Soka ini untuk belajar bahasa Jepang selama 1 tahun gitu. Jadi biasanya kan di kampus itu ada sebelum masuk ke kuliahnya, perkuliahan itu ada apa ya, satu course untuk belajar 1 tahun itu benar-benar belajar bahasa Jepang gitu. Jadi saya Mmm. masuk ke situ gitu. Apa yang dipelajari waktu itu? Kan kamu, katanya tahu ikigai Mhm, dari orang tua iya angkat, iya. dari ibu angkatmu, yang dipelajari selama pengalaman selama di Jepang itu tuh apa yang akhirnya bisa leading kepada apa yang kamu kerjakan saat ini? Oke, jadi kalau yang pertama saya kenal ikigai gitu ya, itu berarti saya tahu kata ikigai itu di tahun 2000-an itu ya, waktu saya Oke. tinggal sama orang tua angkat saya gitu. Jadi si, ibu angkat saya ini saya nyebutnya Okasang, dia itu kan awalnya kerja di NGO ya, sebenarnya ibu rumah tangga, terus berkegiatan di NGO, terus dia juga punya, lapak baju, Mmm. baju-baju, untuk manula sebenarnya. Untuk 60 tahun ke atas, wanita usia 60 tahun ke atas gitu. Jadi waktu saya di Jepang tuh, jadi ketika saya pindah ke Tokyo, saya tinggal di Tokyo tuh akhirnya selama sekitar 4 tahun gitu ya, Mbak Mmm. Andini. Dan setiap summer atau setiap winter tuh saya selalu kembali ke rumah itu gitu ya. Selalu saya bener-bener kayak anaknya deh, saya pulang ke sana, waktu summer, waktu winter gitu. Nah, si, ibu angkat saya ini punya lapak baju di stasiun yang bener-bener gelar gelar kayak bazar-bazar gitulah Mmm. di stasiun gitu. Nah, itu semua dilakuin dari mulai belanjanya di Osaka gitu ya, terus, masang-masangin baju di manekin,
terus, jualan, ngitung-ngitung apa segala macam pemasukan tuh semua dilakukan sendiri gitu ya. Mhm. Di samping itu masih kegiatan di NGO segala macam, ngurusin anak-anaknya segala macam gitu ya. Nah, saya melihatnya itu sebagai satu, apa ya, motivasi saya tuh kalau pingin tua, pinginnya kayak gini gitu ya, nggak yang rebahan-rebahan gitu kan, gitu. Nah, waktu itu saya ingat nanya, "Itu kenapa sih yang membuat Okasang bisa kayak gitu ya. Beliau mengatakan ini karena ikigai yang dia punya gitu. Jadi si kata ikigai ini somehow ada di dalam otak saya tuh dari tahun 2000-an, 2001 kurang Ya, lebih di udah situ tahu gitu. tapi artinya apa pada saat itu? Dulu sih sesimpel karena, menjalankan hidup yang bermanfaat untuk orang lain, gitu yang Okasang sampaikan tuh dengan bahasa Jepang yang saya pahami pada saat itu gitu ya, itu kayak gitu ya. Nah, setelah itu, kalau tadi pertanyaannya apa yang membuat saya melakukan apa yang saya lakukan sekarang, jadi sebenarnya tuh kayak ada gap di tahun 2021 tahu kata tentang ikigai, kemudian, saya tinggal di Jepang kan kurang lebih 4,5 tahun ya. Mmm, Sempat, sekolah pariwisata, sempat kerja di travel agent juga di sana, Ketemu suami juga di sana ketemu kan? suami juga di sana gitu ya. Mhm. Orang Kemudi Indonesia tapi kan? Orang Jepang. Oh, orang Jepang? Iya, Oh, suami saya suamimu orang iya, Jepang? Oh, suami aku orang baik. Jepang, Oh Hashimoto oh, baik, namanya, oke. mirip-miripin Wahid Hasyim. Biar mirip gitu, jadi nyarinya yang Hashimoto ya gitu. Iya, Terus terus? terus terus ketika saya pulang ke Indonesia, itu saya kerjanya sebagai penerjemah Iya. gitu, penerjemah, kerja sebagai penerjemah segala macam gitu ya. Terus, di sekitar mungkin ya 7, 8 tahun yang lalu saya mulai berkegiatan di panti asuhan gitu ya, Panti di panti asuhan asuhan keluarga ya? panti asuhan keluarga gitu. Nah, Mhm. ketika berkegiatan di panti asuhan itu, saya nih ngerasa kayak, kok gue nggak ngerti apa-apa ya, bagaimana berinteraksi sama anak asuh gitu ya. Mmm. Karena dulu tuh yang benar-benar datang ke panti asuhan, ada kegiatan misalnya gitu ya, tapi cuman sebatas itu gitu, kadang-kadang ngurusin surat-surat menyurat lah di panti gitu. Tapi sebenarnya hati ini tuh pinginnya memberdayakan anak asuh ini gitu Mmm. ya, memberdayakan gimana sih mereka, bisa apa ya, melihat masa depan mereka dengan lebih baik, ataupun kalau mereka menghadapi masalah entah di sekolah atau di mana pun saya bisa jadi teman curhatnya, tapi nggak sekadar teman curhat, tapi bisa ngarahin gitu ya. Nah, di titik itu aku tuh nggak punya ilmu apapun gitu ya, maksudnya dalam artian nggak pernah belajar psikologi, nggak pernah belajar apapun gitu ya yang berkaitan dengan, manusia gitu. Kemudian juga saya belum dikaruniai anak gitu, jadi Mmm. saya nggak tahu kan apa, tidak punya pengalaman tersebut gitu. Nah, ternyata akhirnya ketika pandemi kan membawa berkah nih ceritanya gitu. Begitu pandemi, klien-klienku yang biasanya datang dari Jepang ke Indonesia itu nggak ada yang bisa masuk dong ke Indonesia gitu. Mhm. Jadi akhirnya pada saat itu, awal-awal pandemi itu nggak pernah maksudnya, pekerjaan semua di-cancel gitu ya, Ya, karena seperti kamu penerjemah ya pada iya, saat itu ya? Mhm. penerjemah kan, interpreting biasanya ketemu dengan klien segala macem dan ya udah seperti yang kita alami semua deh gitu ya, saya juga nggak tahu harus ngapain, akhirnya, ya udahlah itu, saya pakai waktu itu untuk belajar coaching gitu ya, untuk ngambil Mhm. sertifikasi coaching yang doanya sih ilmunya itu bisa kepakai untuk anak panti gitu. Yang sekarang Oh, juga saya lakukan gitu sebenarnya masih coaching aktif di panti masih juga? aktif dan saya memakai ilmu coaching itu untuk membersamai anak-anak panti gitu kali Iya ya. iya. Nah, ternyata di sertifikasi coaching ini, eee, aku banyak dapat klien juga nih akhirnya gitu ya. Klien dari dari berbagai macam orang gitu ya. Iya. Dan banyaknya itu di ranah life coaching gitu Mmm. yang rata-rata apalagi pas pandemi itu yang merasa kehilangan arah gitu ya, ataupun yang kayaknya ngerasa hidupnya gini-gini aja gitu, ataupun yang pengen pindah kerja tapi nggak tahu mau gimana gitu. Nah, setelah aku pelajari kok ini kayaknya erat kaitannya dengan ikigai yang dulu pernah denger gitu ya, berapa puluh tahun yang lalu tuh aku pernah denger gitu, Iya, di tahun 2000-an itu gitu. Nah, 2021 baru 2021 baru, menyadari. oh ternyata ini kok sebenarnya kalau kita punya ikigai ini sebenarnya bisa membantu nih, apa, keresahan-keresahan si klien-klien aku ini gitu. Nah, tapi
Kan sekarang sebenarnya kalau kita lihat di toko buku tuh banyak buku yang membahas tentang ikigai ya, Mbak Andini ya, Mhm gitu ya. mhm. Tapi yang mungkin, umumnya dibahas sama orang, itu adalah yang kayak diagram Venn itu kan ya. Ya, Mungkin pastinya Mbak Andini tahulah ya, secara teori mungkin secara di-share iya, juga aja ke kita. ya kan yang apa, rata-rata tuh, apa, kita diajak untuk mencari irisan antara apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, apa yang kita harapkan sebagai imbalan, dan apa yang kita bisa berikan kepada dunia, gitu. Tapi aku merasa kok kayaknya ikigai nggak susah-susah gini juga sih seharusnya yang Ah, aku ketahui di 2000 dan 2001 ini gitu kan. Kayaknya, apa ya, nggak kalau itu kan kayaknya kita dituntut untuk mencari irisan dari keempat hal itu gitu ya. mhm. Kayaknya menurut saya itu kayak, susah nggak sih nyari ini gitu ya. Padahal seharusnya ikigai itu dijalankan dengan hati yang ringan gitu, nggak ada tuntutan ini belum ya, ini udah ini belum ya, gitu. Kayak kayak Mmm, kayak gitu ya waktu itu mikirnya gitu dan, pernah satu kali ngebahas tentang ikigai sama temen gitu ya, udah ngedapetin tuh misalnya, yang udah disukai apa, yang dikuasai apa, terus nggak jadi uang, berarti ini bukan ikigai dong, Fit, gitu kan. Kayak, mmm, enggak juga sih sebenarnya ikigai nggak bisa nggak jadi uang juga nggak apa-apa gitu dalam 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 hatiku gitu kan ya. Nah akhirnya aku mencari-cari, mencariin apa ya, browsing-browsing gitu. Akhirnya menemukan satu kursus, Ikigai Coaching gitu mmm, yang, namanya Ikigai Tribe. Sebenarnya ngajar tuh orang Australia gitu, tapi dia banyak bekerja sama dan banyak, belajar dengan pakar-pakar Ikigai di Jepang gitu. Dan, satu hal lagi ketika aku ngasih diagram Venn itu misalnya ke ibu angkatku atau ke siapapun, ke suamiku sekalipun, "Ini ikigai kayak gini ya?" Mereka juga bingung sih orang Jepang itu ya, kayaknya nggak gini deh ikigai gitu ah karena jadi kayak yang empat empat diagram itu tadi kayak seperti contohnya temanku merasa apa sih perlu mendapatkan apa yang kita bisa dapatkan sebagai reward gitu ya. iya Padahal iya, sebenarnya nggak gitu juga gitu ya kalau seandainya yang makanya kan pengertian orang kan beda-beda ya, tapi pengertian aku tuh nggak mesti memaksakan diri ikigai itu harus menjadi penghasilan atau kita mendapatkan sesuatu dari situ, gitu. oke. Nah, makanya ada buku Finding Ikigai Mhm, in My Journey. iya, Di sini cerita tentang kamu dari Jepang yang pertama, mhm, sampai akhirnya sampai saat ini gitu, iya value-value apa yang kamu ini. Nah, iya, kapan kamu akhirnya bisa menemukan the meaning of Ikigai for you? iya iya, oke, ya, Momentumnya tuh momentumnya apa apa dan gitu ya. seperti apa pemikiran Ikigai for you? Kalau misalnya jadi setelah aku kan ikut kursus itu ya, kemudian, mengulik-ngulik, yang aku tuliskan juga di buku, aku wawancara beberapa orang gitu ya. Nah, ikigai itu kan, kalau dituliskan dalam bahasa kanjinya, itu kan terdiri dari dua karakter kanji, iki yang artinya hidup, sama gai itu yang artinya bermakna, bernilai tinggi gitu ya, mempunyai apa ya, ada artinya, itu ada tujuannya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin apa namanya, definisinya dulu, ikigai itu adalah, bagaimana kita menjalankan hidup ini dengan ada maknanya, ada artinya gitu ya. Dan itu nggak perlu sesuatu yang grande, tujuannya menjadi apa ya, memberantas kemiskinan gitu misalnya, nggak mesti kayak Mhm. gitu juga gitu ya. Tetapi benar-benar yang, sehari-hari kita lakukan gitu ya. Dalam 24 jam ini gimana sih kita merasa hidup kita itu bermakna gitu ya. Kalau Mmm. kembali ke buat aku gitu ya, sebenarnya, alhamdulillah, aku merasa apapun yang aku lakukan saat ini, baik itu pekerjaan sebagai penerjemah, pekerjaanku berinteraksi dengan anak-anak panti, itu sudah menjadi ikigai aku gitu, Mbak Andini gitu ya. Mmm. Jadi, tapi kalau misalnya bisa dibilang kenapa bisa begitu, itu mungkin karena awal-awalnya mengikuti intuisi kali ya. Jadi jadi Mmm. jadi kayak mungkin tadi kita kembali ke pembicaraan awal, secemen sebenarnya ngelihat stasiun, terus pengen belajar bahasa Jepang gitu ya. Itu, entah kenapa mungkin satu momen yang sebenarnya remeh kelihatannya ya, ngelihat di TV, ngelihat ada scene itu si apa, nunggu kereta itu, terus itu membekas banget. Kemudian apapun itu aku dulu pilihan kuliahnya tuh hanya pingin sastra Jepang, nggak pingin yang lain. UMPTN sastra Jepang sastra Jepang, yang swasta juga aku pilih sastra Jepang gitu ya. Itu karena dan kebetulan orang tuaku kan memberikan kebebasan nih, apapun gitu ya. Jadi,
poinnya mungkin aku rasa mengikuti kata hati itu jadi penting banget ya dalam menemukan ikigai yang aku jalani sekarang gitu. Begitu juga dengan kegiatan di panti ya, se aku nggak bilang ini cemen ya, tapi itu benar-benar mengusik hati aku karena aku nggak bisa berinteraksi yang benar nih sama anak panti gimana gitu Sempat ya. frustasi kan Sempat akhirnya? frustasi gitu ya sebenarnya karena kan pengurus ini, ada beberapa orang pengurus gitu ya, dengan gap usia juga yang berbeda-beda gitu ya. Saya termasuk yang junior gitu dan yang senior ini yang sudah jauh lebih berpengalaman, eee, me apa ya, berinteraksi dengan anak-anak dengan caranya mereka yang dulu mungkin ya. Dan itu kayaknya saya nggak setuju nih sama cara ini, tapi saya kalau ditanya caranya yang bener gimana nggak tahu juga gitu. Itu hal-hal yang bikin saya frustasi dan akhirnya ya udah daripada frustasi belajar aja deh, belajar coaching gitu ya. Mmm. Dari situ kemudian akhirnya kembali ya, terbuka satu demi satu jalan yang tadi sudah saya ceritakan ke Mbak Andini gitu. Aha. Heeh. Itu akhirnya bisa connect nggak dengan anak-anak di Iya panti iya itu? iya, Gimana tuh taunya akhirnya bisa mmm, connect? jadi kalau salah satu yang mungkin, dilakukan adalah gimana sih anak-anak panti ini ketika lulus tuh mereka tahu mau ngapain gitu ya, mau Mhm. kan, kalau di panti asuhan kami itu hanya sampai dari SD sampai SMA atau SMK gitu ya dan, mungkin salah satunya yang di dititik beratkan kan selama mereka ada di panti ini kita, bagaimana kita mengasuh anak panti ini dengan baik ya. Sekolah mereka dan kebetulan karena, pantinya panti keluarga tentunya ajaran Islam juga menjadi sangat penting di situ gitu ya. Jadi, menitik beratkannya tuh dalam kegiatan mereka yang dari SD sampai SMA atau sampai SMK gitu ya. Tapi kadang-kadang kita lupa tuh begitu mereka lulus, mereka keluar ke masyarakat kan sebenarnya memang bukan anak asuh kita lagi, tapi kan Mhm. pinginnya mereka ketika keluar, itu mereka sudah punya gambaran ingin jadi seperti apa di masa depannya gitu ya kali ya. Nah, jadi, setelah saya belajar coaching, anak kelas 12, anak kelas 11 tuh lebih banyak saya coaching gitu ya, nanya mereka Mhm. sebenarnya maunya gimana, terus memetakan apa yang menjadi tujuan mereka gitu. Dan Mmm. dan, mungkin karena ngobrolnya juga sifatnya santai gitu ya, nggak instruksi kalau mungkin selama ini kan diinstruksikan harus belajar, harus ini gitu, tapi jadi lebih banyak mendengar, cerita mereka gitu dan menyadari bahwa kami aja nih, kita aja semua di sini kan latar belakangnya tuh macam-macam ya, ada baggage-nya sendiri ya segala macam gitu datang ke Mhm. panti gitu dan itu juga saya juga banyak belajar banget tentang, apa ya, kehidupan-kehidupan mereka di masa kecil yang mereka lalui gitu, Mbak. Itu berarti juga Mhm. belajar mengenai coaching Ikigai ini, kamu belajar sesuatu tentang diri kamu sendiri Iya juga kan? iya betul, Apa yang kamu pelajarin tentang diri kamu setelah mempelajari ini? eee, banyak banget sebenarnya ya. Tapi kalau satu hal kali, aku dulu punya kayak ini, anak tengah sindrom ya, sindrom anak tengah Mmm. ya, yang apa namanya, yang, merasa kebetulan aku sama kakakku tuh hanya beda 1 tahun 2 bulan ya, 1 tahun 2 bulan dan dia itu, kakakku ini namanya Fitri, Mhm. eee, gemilang gitu ya di berbagai macam, bidang bidang kehidupannya gitu Mhm. dari SD-nya bareng, SMP-nya pisah, SMA-nya pisah gitu dan dulu tuh, aku di bawah bayang-bayangnya dia lah ibaratnya gitu ya, Mmm. apalagi terutama waktu SD gitu karena SD-nya kan bareng-bareng. Waktu SD tuh aku, cengeng kayaknya di seluruh keluarga Wahid tuh aku terkenal cengeng, anak bawang banget gitu. Mmm. Anak cemen, anak bawang gitu ya, yang kayaknya juga ogah kali ya Mas Ipang dulu ngeliat aku. Pokoknya anaknya nangisan gitu deh gitu. Nah, terus, tapi, sangat terbantu sebenarnya karena orang tua itu memberikan, kebebasan kita untuk memilih jurusan, untuk memilih pekerjaan gitu ya. Di satu sisi itu aku jadi sudah terbantu di situ gitu awalnya gitu. Nah, tapi kemudian, ada satu hal lagi, dulu aku berkeyakinan bahwa aku tuh nggak kreatif gitu. Karena, nggak berprestasi, karena nggak bisa musik, nggak bisa kakakku bisa musik gitu ya, aku Mhm. nggak bisa musik, gambar juga cuman yang sawah, gunung, dan lain-lain itu gitu ya. Dan setelah aku belajar Ikigai,
aku tuh jadi merasa bahwa, kalau tadi artinya adalah kebermaknaan, apa ya, bagaimana kita menjalankan hidup yang bermakna, ternyata kan hidup yang bermakna itu definisinya masing-masing orang masing-masing ya, Mbak, ya, gitu ya. Nah jadi, di situ saya fokus untuk melihat sebenarnya apa sih yang penting buat gue, apa yang bermakna buat gue, gitu. Jadi dari situ ya udah yang nggak bermakna-bermakna ini nggak usah dipikirkan gitu, dan sebenarnya agak surprise juga, kaget juga aku bisa nulis buku gitu akhirnya gitu ya. Karena itu menurut aku tidak pernah terbayangkan dari dulu gitu ya, aku punya keberanian untuk menulis buku gitu. Dan sebenarnya menulis buku itu kan juga salah satu bentuk kreativitas ya, yang dulunya aku believe aku nggak kreatif sama sekali gitu ya, ini aku tuh Mhm. pokoknya anaknya nggak kreatif banget gitu. Tapi setelah, tahu apa yang penting buat hidup gitu ya, jadi dari situ bisa ini, bisa apa, belajar hal yang penting untuk diri sendiri dan bisa berekspresi gitu, Apa kalau gitu makna-maknanya yang makna mana dalam hidup yang menurut kamu ini yang lebih matters untukku? untuk aku. Mhm. Oke. Eee, Kayaknya ya, mungkin dari ajaran keluarga juga, itu yang pertama kayaknya tuh, selalu berprinsip ngasih manfaat untuk orang lain, gitu. Jadi sebaik-baiknya manusia, itu manusia apa, yang bermanfaat untuk orang lain tuh kayaknya dari kita kecil tuh udah dicekokin, nggak dicekokin sih, diajarkan itu gitu ya. Mhm. Jadi mungkin itu menjelaskan kenapa aku, amat sangat ingin berkegiatan di panti asuhan gitu ya, amat sangat ingin, membantu orang yang dalam tahap hidup mereka, mereka sedang mencari sesuatu gitu. Itu Mmm. yang, buat aku matter sekarang. Dan di Mhm. keluarga nggak ada lagi yang kerja di panti? Di keluarga Wahid nggak ada tuh kebetulan. Oh. Kebetulan, tapi mungkin, saya rasa, apa, masing-masing punya bidangnya sendiri gitu kali ya, gitu ya. Kebetulan di panti asuhan aku gitu. Lebih calling-nya kamu di Heeh, situ. iya, Dan setelah knowing what you know now, heeh, iya, heeh, kalau sekarang kamu ngerjain ini di panti gitu mhm, ya, mhm, terus tahu inget apa yang ibu angkat waktu itu lakukan, mhm, waktu mhm, jualan baju thrifting mhm, ya, mhm, mhm. di Jepang, itu udah lebih memahami belum apa maksudnya ikigai buat ibu angkat? Si ibu angkatku ini, ngomong-ngomong dia juga sering berkegiatan di panti asuhan nih, Mbak, jadi kita ada kesamaan gitu. Jadi si Oh. ibu angkatku ini dulunya, ayahnya ini kerja di semacam Pemda gitu kali ya. Jadi dia, jiwa sosialnya juga tinggi gitu. Mmm. Jadi dia sering bolak-balik ke Indonesia, datang ke panti asuhan dan segala macam gitu ya. Tapi sekarang kan karena pandemi tuh, jadi apa, setelah pandemi belum pernah datang lagi gitu. Mmm. Nah, mungkin kalau, ibu angkatku ini sebenarnya yang dari lapak gitu ya, sekarang dia punya toko baju khusus untuk, si wanita-wanita yang, usianya di atas 70 tahunan gitu ya. Jadi Mmm. si ibu angkatku ini, bikin toko baju itu tuh dengan tujuan 2 hal nih, Mbak. Yang pertama adalah mempercantik si nenek-nenek ini, Mhm. sama mempercantik hatinya, fisik dan mempercantik baik fisik maupun hatinya si target marketnya dia itulah gitu ya. Mmm. Kenapa dia melakukan itu, usia lansia di Jepang tuh lebih banyak daripada yang mudanya gitu ya. Dan banyak banget, ibu-ibu, nenek-nenek yang mereka tinggalnya tuh sendirian, atau enggak sama suami tapi udah nggak saling ngobrol sama sekali gitu. Jadi si ibu-ibu ini, apa, butuh teman untuk curhat gitu, karena itu kan meringankan hati, mempercantik hati kalau menurut istilahnya si Okasang itu ya. Jadi, toko bajunya itu selain untuk tempat curhat, dia juga sekaligus menjual baju gitu ya. Walaupun Mmm. sebenarnya, apa ya, jalan yang kita ambil beda ya, ibu angkatku mungkin fokusnya sama si ibu-ibu yang berada di sekitarnya itu, aku fokusnya dengan anak-anak panti gitu misalnya, satu hal yang berbeda, tapi ujung-ujungnya dari kepedulian ya, Mbak, ya. Ya. Kepedulian kita, calling-nya kita tuh mau melakukan apa gitu untuk orang lain Dan gitu. itu ikigai kayak dari tadi tuh aku ingat ada perkataan Jawa kan ya, "Urip Mhm, iku urup" ya. iya, heeh, Intinya heeh, intinya kita kita hidup kita harus di hidup, nyala, heeh, heeh, ya betul, kan? betul, Mesti ada manfaatnya buat heeh, orang lain mhm, gitu, mhm, intinya mhm, kan gitu. mhm, Dan, nggak perlu apakah itu harus menghasilkan uang, iya, iya, atau itu harus benar-benar bikin super kita bahagia, karena bahagia juga subjektif, begitu. mhm, Tapi mhm, kan paling nggak udah, "Oh ya aku melakukan sesuatu yang benar nih," iya, gitu. iya, betul, Intinya itu gitu heeh, dan kayaknya sama gitu kan konsep ini.
Iya. dengan ikigai. Iya, betul betul, kurang lebih ya sama ya aku rasa ya. Iya kan, Mhm. memberikan makna kan, memberi Iya. makna adalah hidup. Iya, betul. Ini itu Heeh. kan, jadi sebenarnya yang kayak tadi kamu bilang, oh ini harus sesuai dengan yang kita suka, Mhm. yang harus menghasilkan Mhm. uang, terus satu lagi apa tuh tadi kurvanya? Yang memberikan apa, yang bisa berguna untuk dunia gitu. Itu kan luas banget jadinya, Iya. kan kayaknya tuh nggak akan tercapai kalau Iya seperti iya itu iya, kan. ngotot ngotot nyari itu susah gitu ya aku Iya rasa ya. iya, Mhm. dan, apa namanya, yang kamu juga sebutkan kayak, ini bisa dilihat dari zaman sekarang tuh orang suka ngeliat hidup orang lain tuh Iya. selalu lebih dari kita. Iya iya. Iya kan? Heeh. Mungkin boleh di-share tuh soal Iya, itu. jadi kan, dari aku nulis buku gitu, kemudian beberapa kali, bedah buku gitu ya, ataupun juga klien-klien ikigai aku, ikigai coaching aku itu aku, mungkin ada benang merahnya nih dari omongan-omongan klien atau omongan-omongan Mhm. yang bertanya kepada aku gitu ya. Eee, Selalu merasa, hidupku tuh kok nggak berharga ya Mbak ya? Aku harus Mmm. ngapain gitu. Eee Kalau yang ditanya kemudian hidup yang berharga itu apa definisinya, aku kalau ngeliat orang lain tuh kayaknya kok udah sukses, aku belum sukses gitu. Kayaknya orang tuh lebih, jago dari ini dalam hal ini itu aku nggak jago gitu. Dan itu, apa ya, ini pengalaman aku gitu ya, ujung-ujungnya ngelihat orang lain gitu kan, Mhm. menjadikan orang lain itu sebagai standar gitu ya. Padahal, mungkin kita punya hal yang sebenarnya udah ada maknanya, udah ada artinya, udah ada tujuannya, tapi ini jadi blind spot nih, gitu. Kita sibuk ngelihat orang-orang yang lain gitu ya, apalagi kalau sekarang di sosmed kadang-kadang standarnya jadi rancu karena ngelihatnya orang yang selebgram gitu. Itu bukan sesuatu yang perlu dijadikan standar kan sebenarnya gitu. Mhm. Gitu. Jadi, Mmm. aku melihatnya dari pengalaman klien ataupun apa ya, para pembaca itu seperti itu gitu, Mbak, Gimana gini. caramu untuk ngajak orang Mhm menemukan mhm. ikigainya? Yang pertama, mungkin harus mau berproses dulu gitu kali ya, berproses karena kan, willingness untuk berproses dulu gitu, karena nggak mungkin, tahu hari ini besok udah dapet gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Yang pertama mungkin niat mau berproses, yang kedua, bersyukur dulu sih sebenarnya ya. Jadi ikigai ini saya tuh ujung-ujungnya, oh gini, saya mungkin pernah waktu itu saya, isi acara di pesantren gitu ya beberapa kali ditanya, "Mbak, keluarga pesantren kok nulisnya tentang ikigai sih?" Gitu ya. Kok nulisnya tentang Jepang sih bukan nulis tentang Islam?" Gitu. Tapi, menurut aku ikigai itu ujung-ujungnya ngajakin kita bersyukur dulu nih sama apa yang kita punya, kemudian dari yang kita syukuri itu, gimana caranya kita maksimalkan dan kita kasih manfaat ke orang lain gitu. Jadi ujung-ujungnya cuma 2, bersyukur sama kasih manfaat gitu, dan 2 hal ini kalau menurut saya itu dekat banget sama ajaran Islam gitu ya. Ajaran Islam, ajaran yang ditanamkan sama keluarga saya dari kecil, dari bayi kali ya ada syukur manfaat gitu. Jadi walaupun mungkin bukan apa, Islam secara langsung gitu, tapi sebenarnya nilai-nilai itu dekat sama Islam, terus tadi juga Mbak Nini udah singgung gitu ya, sebenarnya nilainya juga dekat dengan, nilai Indonesia gitu ya, nilai Jawa Mhm gitu bahkan ya gitu. mhm. Nah kembali gimana caranya gitu ya, pertama, sadar dulu, syukur dulu sama sebenarnya apa yang udah kita punya sih gitu ya. Sebenarnya kan, kadang-kadang sesimpel dari apa ya, keprihatinan kita gitu bisa jadi, ataupun bakat kita, minat kita yang kita udah punya di diri kita tapi kita nggak sadar gitu ya. Nah Mmm. pertama, bersyukur sama, eee, mau tahu dulu kita mau apa ya, mau menyadari dulu sebenarnya kita punya apa di dalam diri kita, gitu. Mmm. Entah itu bakat, ya itu menyanyi gitu ya, entah itu apapun, menulis, apa gitu. Nah dari situ, biasanya saya mengajak ini kalau misalnya di-expand gitu ya, ditarik untuk lebih baik lagi, menjadi diri yang lebih baik tuh maunya gimana gitu. Mmm. Setelah itu baru nanti di-breakdown action plan-nya tuh apa gitu. Kurang lebih Mmm. seperti itu sih ya gitu. Berarti Dan kalau dalam konsep ikigai, kita boleh nggak bermimpi? Kan selalu oh kita boleh bilang dong. bermimpi yang lebih besar sekali. Oh boleh boleh. Boleh. Heeh. Iya dong, kalau enggak kan, jadi kalau seandainya kembali maksudnya kalau agak membahas buku saya gitu ya, jadi di buku saya itu saya menuliskan ikigai itu, dari
teori seorang psikiater yang bernama Miyoko Kamiya gitu. Jadi si Miyoko Kamiya ini pionir peneliti ikigai gitu deh Mbak Andini di Jepang gitu. Jadi kalau dan ini menurut saya lebih simpel gitu ya daripada ngotot nyari yang irisan itu tadi gitu kan. Karena si Miyoko Kamiya ini bilang sebenarnya untuk mencari ikigai, untuk kita nemuin ikigai, menjalankan ikigai itu kita perlu memenuhi beberapa elemen dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kebutuhan psikologis kita dalam 7 hal ini perlu dipenuhi gitu ya. Ada yang kita bagaimana kita mensyukuri apa yang ada di dalam hidup kita. Yang kedua kesempatan kita untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Dan itu kayak tadi kalau kita punya mimpi kan, kita jadi mau mengejar mimpi itu dan kita akan ada growth di sana kan. Kita akan mencapai itu pasti kita perlu mengembangkan diri. Jadi itu kalau kita punya mimpi justru, eee, apa, kita bisa punya ikigai gitu loh Mbak. Oh, punya Daripa drive-nya ya untuk punya mikir. drive-nya. Oke. Terus yang ketiga, koneksi dan relasi yang baik dengan orang lain. Yang keempat itu bagaimana kita punya optimisme dalam hidup apapun, dalam hal apapun gitu ya, kita bukan dalam hal apapun sih, kalau kita, paling tidak kita punya hal-hal yang membuat kita optimis gitu. Hmm. Walaupun misalnya hidup kita sedang hancur, lebur gitu ya. Kemudian, yang kelima punya kebebasan gitu, makanya mungkin proses kreatif itu bisa membuat seseorang merasakan ikigai gitu. Karena di situ kan kalau kebebasan kan, bebas berekspresi ya kan, kreatif itu kan Ya, membutuhkan freedom gitu ya. ya. Di situ akan terasa ikigai, aktualisasi diri sama hidup dengan value yang kita percayai, gitu. Nah 7 elemen ini kalau dipenuhi walaupun nggak mesti semuanya di checklist, beberapa elemen dari ini aja terpenuhi, itu sebenarnya, eee, kita bisa nemuin ikigai, kita bisa menjalankan hidup dengan ikigai. Jadi bagaimana kita tuh bisa melihat sesuatu tuh secara utuh kali ya? Iya iya, heeh, Iya, itu betul mungkin betul. yang dilihatnya, yang dicoba diajarin. Sebenarnya kalau dari pengalamanmu karena kamu memang lebih banyak terekspos dengan Jepang gitu, Heeh, orang Jepang itu lebih aware nggak dengan gaya hidupnya menunjukkan mereka udah menemukan ikigainya nggak sih? sedikit banyaknya iya kali ya Mbak Andini ya, gitu. Iya, Karena, kayak keponakan saya yang SMA gitu juga ah kayaknya menemukan hal yang dia sukain gitu, terus udah gitu juga, sering membahas juga tentang ikigai sama dia gitu ya, gitu. Dan ah kayaknya, dari SMA, dari kuliah, dari klien-klien saya kebetulan ketika saya menuliskan buku kan juga interview beberapa orang ya gitu ya, walaupun itu dulu interviewnya online, mhm. itu juga ada sih tersirat dalam hidup mereka, cuman mungkin bedanya gini, kalau kita nih sebagai orang asing gitu ya ngelihat ikigai, itu kan kayaknya sesuatu yang harus kita bukan gimana ya, kalau di Jepang itu kan kayak udah dalam hidup mereka sehari-hari ya, jadi mereka nggak, "Yuk kita nemuin ikigai yuk," gitu, mungkin nggak kayak gitu ya kali ya. Kalau di Mhm. sini kan kayaknya orang asing tuh, menyengajakan untuk menemukan ikigai gitu ya Iya, istilahnya iya. gitu, tapi kalau mereka mungkin sudah bagian dalam hidup mereka gitu. Oh, nggak maksud aku juga aku ngeliatnya dari segi lebih secara in general ya, kayak productivity mereka. Iya iya, Produktivitas orang Jepang itu kan mereka very efficient, sangat disiplin, sangat mhm, menghargai waktu, iya iya, ya kan, tapi juga kerjanya ekstra keras, mhm makanya mhm. ketika mereka pulang kerja mereka bisa bener-bener Iya iya gila-gilaan iya gitu iya, heeh, kan. iya Ini betul paling betul. nggak yang dari aku lihat aja, tapi besoknya mereka akan hadir lagi kerja Mhm mhm. lagi untuk bisa I don't know apakah itu work life balance, apa itu disiplin, aku nggak ngerti, tapi ketika ngomongin ikigai ini, apakah mungkin itu mereka udah pegang prinsip itu gitu loh sebenarnya. Iya iya Sehingga iya, benar-benar kayak negaranya tingkat produktivitasnya itu tinggi tinggi gitu gitu ya. loh. Iya bisa jadi ya kali ya Mbak ya. Heeh. Iya ya mungkin ya, Iya, mhm mhm. karena udah punya prinsipal Ideal itu, itu, mhm mhm gitu. mhm mhm. Dan ini juga yang menarik dan ini banyak dibahas juga sih, karena ikigai itu mengajak hidup dalam momen kini dan di sini Iya untuk fokus dalam menjalankan kegiatan iya dan mempermudah kita untuk bisa memiliki pemahaman akan diri yang lebih baik. Jadi karena kadang-kadang kita berpikir untuk masa depan, untuk iya besok besok besok, iya iya iya, tapi sekarang ini nih terlupakan. mhm mhm. Itu mungkin boleh di-share tuh ikigai dalam segi ini present. Present ya, jadi, ka mungkin gini, singkatnya ya, kalau kita tidak hadir di sini dan di sini dan kini, kita jadi nggak mengenali sebenarnya rasa kita itu apa ketika melakukan sesuatu, itu nggak sih Mbak Mhm. Andini? Gitu ya. Jadi, awal mulanya mungkin dari situ gitu ya, karena, itu juga yang sering aku ajak ke klienku untuk ketika melakukan sesuatu tuh dikenali rasanya tuh apa, gitu ya.
Karena kalau dia itu ikigai, perasaannya itu nggak mungkin, mudah-mudahan nggak mungkin yang sifatnya negatif kan. Kalau misalnya terintimidasi, rasa yang muncul tuh ketika melakukan sesuatu tuh terintimidasi, tertekan, nggak happy, itu kan bukan ikigai ya, mungkin itu yang dikerjakan itu paksaan gitu ya. Tapi ketika kita hadir di sini dan di sini dan kini dalam melakukan sesuatu, kita jadi aware sama perasaan kita sendiri gitu. Apakah kita melakukan itu, rasa kita itu joyful, ada joy di situ kah? Apakah kita merasa berdaya kah? Apakah kita merasa bahagia kah? Gitu. Jadi lebih sensitif dengan perasaan-perasaan yang timbul ketika kita melakukan sesuatu gitu. Apa yang kamu pengen harapin ke Mbak Vita dengan kamu jadi ikigai coach ini, Mhm. dan itu manfaatmu buat banyak orang tuh pengennya tuh seperti apa? Pinginnya sih tentunya berharap klien-klienku gitu ya mendapatkan kebermaknaan hidup untuk mereka gitu ya. Karena masih ada nih ternyata yang merasa hidupnya itu tadi gitu, ngebanding-bandingin hidupnya sama orang lain dan segala macam gitu. Pinginnya mereka tuh mendapatkan apa yang bermakna buat diri mereka gitu, dan itu sih yang mudah-mudahan aku bisa memberikan manfaat itu ke orang lain. Dan yang baca buku kamu juga ya, Iya, mudah-mudahan bisa menemukan ikigainya dalam perjalanan kalian. iya. Terima kasih banyak Terima kasih Mbak Vita, banyak. terima kasih banyak. Ngapain masuk psikologi? Kamu berani ketemu sama orang gila terus. Duit kamu dikit nanti. Saya dicekek sama teman-teman saya ditendang, saya dibilang mencuri dan lain-lain padahal saya tidak melakukannya. Ini waktu TK. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.